Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reksamanda Raja Pamungkas dengan NIM 24110079. Saya dari kelas F angkatan 2024 semester 4. Pada video kali ini saya akan mereview hasil kerja tugas UAS Java. Jadi tujuan dari aplikasi yang saya buat ini adalah untuk toko-toko yang bercabang, toko komputer yang bercabang. Role-nya itu ada dua. Jadi ada admin sebagai pemilik toko dan kasir sebagai pekerja. Jadi tujuan dari aplikasi ini memiliki interaksi antara dua user role, yaitu admin dan kasir. Tujuan dibuat aplikasi ini sebenarnya untuk interaksi data dari data penjualan dari toko, supaya si pemilik toko itu mengetahui bagaimana si penjualan dari produk-produk yang dia jualkan. Jadi nanti si kasir akan membuat transaksi dan akan memberitahu admin bahwa setiap produk yang dia jual itu akan habis stoknya atau tidak. Jadi kita akan langsung saja ke videonya, kita demonstrasikan. Oke, pertama-tama kita lakukan pengujian pada interface login ini. Kita pertama-tama mencoba membuat akun untuk pekerja baru, karena pekerja baru itu tidak punya akun. Jadi kita coba daftar. Nama lengkap Davino. Email Davino Arga Pratama @gmail.com. Untuk password yang kita buat sederhana saja, 123 supaya tidak lupa, dan kita daftarkan. Validasi berfungsi, dia memberitahu kita menggunakan bahasa manusia bahwasanya akun telah berhasil dibuat. Untuk memastikan akun ini dibuat atau tidak, mari kita cek di MariaDB. Kita tunggu dulu sebentar, dia sedang loading. Mungkin ini akan memakan beberapa waktu. Nah, error processing request, error code 200, error tag oke. Apakah ada yang salah dengan database? MySQL tetap berfungsi, layanan SQL berfungsi, tapi entah kita hero-kan saja, entah error apa, mungkin duplikat karena ada dua ya. Kita close saja yang ini. Terus kita coba lihat partner komputer. Kita masuk ke table user. Nah, di sini ya benar, dia sukses, dia menyimpan data Davino Arga Pratama yang tadi. Mari kita coba login sebagai kasir pegawai baru ini. Ini terus password 123, login berhasil. Namun untuk penasaran apakah kalau misal password salah, kita cek validasi password salah. Kita masukkan ini, masukkan karakter random. Validasi untuk password kalian juga teruji ya. Ini menandakan scriptnya berfungsi semestinya. Kita lanjut ke bagian formulir. Masuk login. Nah, untuk tampilan dashboard itu seperti ini. Tampilan dashboard ini sayangnya masih belum dioptimalisasikan ya, dan masih mempunyai beberapa bug di si panelnya ini masih belum bisa responsif. Jadi kalau misalkan kita minimize terus dibikin kecil seperti ini, dia belum bisa menyesuaikan secara otomatis ya, karena kita
mempunyai keterbatasan waktu untuk mengerjakan ini. Jadi mungkin di suatu saat nanti atau mungkin di masa yang akan datang bisa dikembangkan lagi, karena kita itu seorang developer programmer itu sudah pasti bakal mendevelop si softwarenya gitu. Nah, untuk tampilannya seperti ini, dia ada statistik sederhana dari produk itu. Kita punya produk 10, dia diupload dari diposting oleh pemilik toko, bahwasanya dia punya beberapa produk baru dari distributor seperti Asus atau Ryzen lah, atau mungkin Aorus dan sebagainya lah, part komputer. Untuk stok ini saya iseng aja memasukkan angka random. Kategori itu punya 5 dan transaksi yang membeli ada 2 orang. Di sini juga ada katalog. Jadi ketika kita memposting suatu foto di role sebagai admin, memposting suatu produk, maka si produknya itu akan muncul di sini. Selain itu, untuk teknisnya ini sebenarnya hanya panel G-scroll panel yang kosong digenerate oleh kode. Jadi sebenarnya data-data ini adalah dari sistematis dari setiap script kode, digenerate secara otomatis. Jadi ketika kita bikin data, si sistem itu bekerja langsung mempost setiap bagian-bagian dari card ini dari script tersebut. Itu ada komponennya. Saya menginstal beberapa komponen dan mengimport untuk fungsi ini cukup banyak. Nanti sama ibu atau bapak bisa dicek saja dari project saya. Nah, untuk role kasir itu sederhana, tampilannya cuma 2. Fitur ini memang terbatas, tapi kita uji coba dulu bagaimana, apakah dia memiliki bug atau tidak. Interaksinya itu cukup sederhana. Dia masih belum punya metode pembayaran bagaimana, masih belum mau bayar pakai apa, atau masih gak ada ID-nya berapa gitu. ID-nya itu ada langsung auto generate oleh admin, dia yang bikin gitu. Di sini juga ada tanggal menampilkan informasi 22/07/2026 bulan 7 tanggal 22. Jadi kita punya beberapa produk yang diupload oleh admin. Misalkan ada produk-produk di sini, kita ingin itu ada customer yang mau membeli RTX, harga RTX itu 1234, maka di sini ada numerator yang mengoperasikan angka bilangan. Jika kita membeli 1 unit, maka produk tersebut mempunyai nilai 1234. Namun jika kita membeli 2, dia akan menambah lagi, melipat gandakan. Terus kita coba simpan data tersebut dan transaksi berhasil, ada 2 orang yang beli. Terus kita coba karena ini duplikat, kita coba hapus 1. Transaksi berhasil dihapus. Mungkin seperti itu saja untuk role kasir ya, karena ini masih punya banyak kekurangan ya, masih punya banyak kekurangan fitur, hanya ada 2 di sini. Tapi untuk navbar dia berfungsi tuh. Untuk pengujian ya, saya pengujian secara individu, dan sesekali ada teman yang mau mencoba aplikasi beta ini. Semoga saja nanti di masa yang akan datang aplikasi ini bisa jadi pembelajaran untuk saya, atau mungkin bisa jadi project yang bermanfaat untuk orang lain dan saya juga gitu. Oke, kita lanjut ke role admin. Admin itu kalau gak salah saya mau nge-hashing si passwordnya di database, cuman karena keterbatasan waktu jadi saya menggunakan default saja terlebih dahulu. Kita coba admin 123 login berhasil. Nah, untuk fitur admin baru kita mau mendapatkan beberapa fitur yang cukup banyak ya kan di sini. Untuk navbar ya masih sama seperti di kasir. Jadi di script kodenya itu ada pembatas ya. Jika user adalah kasir, maka si form ini akan ditampilkan false. Tapi jika usernya itu adalah admin, maka
true, dia boleh akses kategori, dia boleh akses produk. Kedua ini sebenarnya adalah role yang dibatasi supaya role untuk kasir itu terbatas gitu, karena ini untuk admin saja gitu, si pemilik toko. Jika kita ingin mencoba menambahkan kategori baru, misalkan ada beberapa misalkan kita kedatangan unit baru nih, contoh laptop ya, laptop, kita kedatangan laptop. Nah, terus kita produknya itu apa aja? Laptop kan banyak gitu, ada dari Asus, ada dari Axio, ada dari Advan. Kita contoh Advan, modelnya itu T114 lah, ngarang aja gak apa-apa kali. Terus kita ke harganya itu misal aja ya 3 juta lah ya, 30.300, 3 juta lah segitu. Unitnya itu kita punya 10 unit laptop. Terus ada masuk kategori laptop. Untuk foto, kita coba cari dulu foto di internet bagaimana laptopnya, laptop aja tulis aja, laptop Advan sebagai contoh. Nah, ini produk ini, save image as, kita masukin ke new folder, save. Oke. Terus kita coba upload foto yang barusan di download di internet tadi, masuk ke download, cari new folder, mana new folder. Nah, ini, nah kan tampil tuh, kita simpan produk ini. Coba produk berhasil disimpan. Ketika produk sudah berhasil disimpan, nanti akan dipost di dashboard. Nah, mari kita coba manipulasi data-data yang tersedia di sini. Pertama, kita coba fitur simpan seperti tadi yang kita lihat, fungsi simpan itu sudah berfungsi. Kita coba data-data yang tidak berguna, contohnya data dummy ini. Coba delete, apakah dia mau terdelete? Ya, dia mau terdelete. Akan tetapi ada suatu kondisi yang dimana ketika transaksi terjadi, maka akan terjadi error code bahwasanya produk ini tidak bisa dihapus karena ada orang yang mau order gitu. Terus di sini ada fungsi clear. Fungsi clear ini sebenarnya tidak perlu ya, cuman saya iseng aja. Ketika kita ngisi data ini kan males ngapus satu-satu, kita klik langsung kehapus, gak ada semua gitu. Terus ada fungsi update. Update di sini untuk mengganti data, mengganti atau mengedit data ini. Coba kita update ya. Nah, disitu berubah, menandakan itu bahwa fungsinya itu bekerja semestinya. Terus kita lanjut ke transaksi. Nah, untuk transaksi juga sama, admin juga bisa melakukan hal yang sedemikian rupa seperti kasir. Untuk fitur ya dia masih sama, dia menjual barang mau berapa unitnya gitu. Ya, kira-kira seperti itulah review dari website saya ini. Kita coba dulu ya logout sebelum ke kesimpulan. Nah, bisa kan? Oh, ada satu hal yang terlewat nih. Kita coba ke kita coba boundaries, pembatas yang validasi suatu produk yang sedang terjadi di transaksi. Kita admin 123 login berhasil. Nah, untuk percobaan terakhir, uji coba terakhir, di sini ada dua data transaksi yang sedang PO atau pre-order. Bagaimana kalau kita menghapus sebagai admin, kita tidak sengaja menghapus data yang sedang terjadi transaksi ini. Kita coba ya, kita masuk ke produk, terus di astaga kehapus lagi. Kita masuk ke produk. Nah, kita cari produk yang tadi sedang terjadi transaksi tadi. Mungkin produknya itu adalah bukan bisa di scroll.
produknya itu adalah tes 62 ya. Apakah tes 62 bisa dihapus di formulir produk? Mari kita tes. Tes 62 itu ada di sini. Bagaimana kalau kita mendelete-nya? Yang terjadi ketika mendelete, kita akan mendapatkan warning atau peringatan seperti ini. Tuh. Dia menyampaikan bahwa sistem ini menyampaikan peringatan bahwa produk tidak bisa dihapus karena masih ada transaksi yang menggunakan produk ini gitu. Jadi untuk review sampai sini saja terlebih dahulu. Mungkin aplikasi ini masih mempunyai beberapa kekurangan karena ini peresmian aplikasi yang saya buat memasuki versi awal 0.5. Jika ini diupdate lagi bisa berkembang lebih jauh dan mendapatkan beberapa fitur. Jadi seperti itulah kira-kira hasil kerja saya untuk ulangan ini. Mohon maaf jika ada perkataan yang tidak saya harus sampaikan atau tidak kekurangan saya saat menyampaikan informasi. Sekian dari Riksa Mandala Jaya Pamungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.